Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama pidato Gubernur Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Undangan, hadirin serta seluruh Krama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya cintai dimanapun berada yang mengikuti acara ini secara daring. Astungkara, semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Puja pengastuti dan rasa angayu bahagia kita panjatkan ke hadapan Hyang Widiwasa pada hari ini Minggu Redite Wage Landap tanggal 5 September 2021 kita dapat hadir bersama baik secara langsung maupun virtual dalam mengikuti acara pidato 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Sesuai janji politik yang saya sampaikan pada saat kampanye, bahwa kepemimpinan saya bersama Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Oke Sukawati senantiasa meneguhkan komitmen secara konsisten melaksanakan visi, misi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Visi pembangunan daerah Bali yakni Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan Krama dan Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, alam, krama, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa, Segara Kerti atau penyucian laut, Danu Kerti atau penyucian sumber air, Wana Kerti atau penyucian tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti atau penyucian manusia, dan Jagat Kerti atau penyucian alam semesta. Visi Nangun Satkerti Loka Bali diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi 5 bidang program prioritas dalam pola pembangunan semesta berencana, yaitu prioritas 1, bidang pangan, sandang, dan papan. Prioritas 2, bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Prioritas 4, bidang adat, agama, tradisi, dan seni budaya. Prioritas 5, bidang pariwisata. 5 bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Kita patut bersyukur karena dalam waktu 3 tahun kepemimpinan telah berhasil memberlakukan 40 peraturan baru yang benar-benar sangat progresif, transformatif, dan inovatif berkaitan dengan komitmen kuat dan kebijakan strategis dalam menjaga alam, krama, dan kebudayaan Bali. Sejumlah pihak dan kalangan masyarakat lokal, pimpinan nasional, bahkan pimpinan internasional memberi apresiasi terhadap peraturan dan kebijakan Gubernur Bali yang sangat berpihak pada kearifan lokal dan telah terbukti mampu mendorong perubahan sosial dalam membangun tatanan kehidupan Bali era baru. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menjaga alam Bali yang bersih antara lain
pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, pelestarian tanaman lokal Bali, sistem pertanian organik, Bali energi bersih, dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas Krama Bali agar sejahtera dan bahagia antara lain penyelenggaraan ketenagakerjaan, penyelenggaraan kesehatan, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali, tata kelola minuman atau destilasi arak Bali, jaminan kesehatan Krama Bali sejahtera, pelayanan kesehatan tradisional Bali, dan sistem pelindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali atau PMI Krama Bali. Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan untuk menguatkan dan memajukan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali antara lain penguatan desa adat, penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, hari penggunaan busana adat Bali, pelindungan dan penggunaan bahasa aksara dan sastra Bali, serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pelindungan pura, pretima, dan simbol-simbol keagamaan, serta penggunaan kain endek Bali atau kain tenun tradisional Bali. Guna meningkatkan peran desa adat, telah direalisasikan pembangunan gedung kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan 9 kabupaten kota se-Bali dengan bantuan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Namun harus diakui juga bahwa pemberlakuan peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang sangat baik tersebut belum tersosialisasi secara optimal, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami, bahkan sama sekali belum mengetahui. Hal ini mengakibatkan peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat belum mendapat respon dan partisipasi publik secara merata, masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali harus bekerja lebih keras, cepat, serius, penuh dedikasi, dan penuh rasa tanggung jawab untuk menyosialisasikan seluruh peraturan, kebijakan, dan program pembangunan Bali kepada masyarakat luas. Aparatur pemerintah Provinsi Bali juga harus bekerja lebih keras, lebih cepat melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, serta lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun dilakukan secara langsung online maupun juga secara konvensional di media. Saya berharap kepada seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali agar memberikan prestasi yang terbaik mengisi jalan pengabdian sebagai aparatur pemerintah yang bisa menjadi kenangan sepanjang hidup. Sematon Krama Bali yang saya hormati, secara keseluruhan saya harus menyampaikan bahwa dalam 3 tahun kepemimpinan saya bersama Bapak Wakil Gubernur Bali, sejak awal terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis serta monumental, yaitu pelindungan kawasan Suci Puragung Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung, jalan shortcut Singaraja Menguitani, pelabuhan segitiga Sano di Denpasar, Sampalan di Nusa Penida, dan Bias Munjul di Nusa Ceningan Klungkung. Pengembangan pelabuhan benua menjadi Bali Maritime Tourism Hub di Denpasar. Pengembangan Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar. Pasar Sukawati Blok A, B, dan C Gianyar. Sungai buatan atau normalisasi Tukat Unde di kawasan pusat kebudayaan Bali. Dan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih. Total anggaran yang diperlukan sebesar 900 miliar. Bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 500 miliar dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 400 miliar. Pembangunan pelindungan kawasan Suci Puragung Besaki dan pusat kebudayaan Bali yang sangat monumental tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk kebangkitan kembali serta kesinambungan kejayaan peradaban Bali sebagai Padma Buana,
dari era kerajaan Bali kuno dengan Raja Udayana abad ke-11 dan era kerajaan Gelgel dengan Raja Dalem Waturenggong abad ke-15. Kita sangat bersyukur dalam kondisi pandemi COVID-19 di tengah menurunnya pendapatan negara, pembangunan dengan anggaran sangat besar tetap dapat terlaksana sesuai rencana. Hal ini tercapai berkat komitmen dan dukungan penuh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo dan Menteri PUPR RI Bapak Dr. Insinyur Basuki Hadi Mulyono. Berkenaan dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang merupakan siklus alam, sepatutnya dimaknai sebagai momentum untuk melakukan mulat sarira secara sungguh-sungguh dengan sedalam-dalamnya, meningkatkan kesadaran dan kesabaran bersama dengan tidak memunculkan sikap dan perilaku emosional, rasa curiga, saling tuduh, saling menyalahkan yang dapat memperkeruh suasana dan menjadi kontraproduktif. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa Ide Betara leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Saya memastikan pemerintah Provinsi Bali dengan kompak bersama Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi Bali, Bupati Wali Kota se-Bali, serta berbagai komponen masyarakat Bali akan terus bekerja keras dengan berbagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola rumah sakit yang menjadi garda terdepan dalam tugas kemanusiaan. Krama Bali yang telah dengan tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Saya mengucapkan terima kasih. Juga kepada relawan dan pihak terkait yang telah berpartisipasi secara bergotong royong dalam menanggulangi dan menangani pandemi COVID-19. Mengingat kasus baru COVID-19 masih tinggi, tidak hanya di Bali, tetapi juga di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Saya menghimbau kepada seluruh krama Bali agar tetap tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan sesuai kebijakan pemerintah. Hal ini perlu disadari bersama untuk kepentingan melindungi diri, keluarga, dan masyarakat luas dari penularan COVID-19, sehingga kasus baru COVID-19 dapat diturunkan agar kepercayaan masyarakat luar terhadap Bali dapat meningkat kembali. Dengan restu Hyang Widiwasa dan atas kerja keras secara bersama-sama, pandemi COVID-19 astungkara segera metilar atau berakhir, sehingga aktivitas masyarakat akan normal kembali dan perekonomian Bali tumbuh serta bangkit kembali. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menghimpun partisipasi masyarakat berupa sembako yang telah diserahkan melalui Bupati Wali Kota se-Bali dan lembaga kemasyarakatan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Semeton krama Bali yang saya hormati, di tengah upaya kuat kita bersama dalam menangani pandemi COVID-19, dalam waktu bersamaan program pembangunan monumental tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Atas pencapaian tersebut, saya mengaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju atas segala dukungan yang sangat besar dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri atas segala perhatian, arahan, dan bimbingan dalam pembangunan Bali. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah dengan loyal, setia, dan santun melakukan tugas yang diberikan. Tepuk tangan untuk Pak Wagub.
Juga terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah bekerja keras dan berupaya membina serta mengarahkan para kepala perangkat daerahnya, walaupun belum berjalan secara optimal. Ada yang sudah baik, ada yang belum baik. Ya, tepuk tangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPD Provinsi Bali. Bapak Ketua DPRD, terima kasih. Ya. Aparatur pemerintah Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini Bapak Pangdam Sembilan Udayana, Bapak Kapolda, Bapak Kajati, Bapak Pengadilan Tinggi, dan unsur-unsur Forkopimda yang lainnya, pimpinan instansi vertikal, Bupati Wali Kota Sebali, Camat, Kepala Desa, Lurah, dan Bendesa Adat Sebali, serta seluruh Krama Bali. Khususnya ucapan terima kasih kepada Ibu Putri Koster, Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda atas saran dan diskusinya dalam pola penanganan sampah yang sangat tekun juga dalam membina IKM serta UMKM Krama Bali. Tepuk tangan untuk istri saya. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak yang telah menyampaikan saran konstruktif dan kritik keras pedas. Ya, tidak saja keras, pedas. Ya. Terhadap kritik keras dan pedas yang disampaikan melalui media sosial tersebut, saya memandang sebagai suatu kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan Bali. Dalam konteks inilah saya menyadari sepenuhnya bahwa alam beserta isinya pada akhirnya secara alamiah membangun kesadaran saya secara tulus menerima berbagai sikap pribadi masyarakat terhadap pemimpinnya. Ada yang menghargai, ada yang memuji, ada yang menghormati. Tapi sebaliknya ada juga yang mencaci maki, menghujat, bahkan memfitnah. Terhadap semua itu saya terima dengan ruang yang sama, layaknya lautan luas nan dalam, selalu menampung apapun yang datang dan pada akhirnya dilebur di dalamnya. Begitu juga jiwa dan raga saya sudah menjadi ruang yang luas untuk menerima kehadiran berbagai sikap pribadi masyarakat dalam posisi yang sama. Bahkan terhadap yang mencaci maki, menghujat, dan memfitnah, saya maknai sebagai bagian dari proses pembersihan jiwa dan raga saya. Sehingga pribadi saya yang banyak kekurangan menjadi lebih baik dan semakin matang sebagai pribadi maupun juga pemimpin Bali. Astungkara pada saatnya akan tiba. Semua itu saya jawab dengan hasil kerja yang saya pertanggungjawabkan bersama Bapak Wakil Gubernur Bali secara skala dan niskala. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, salah kata, salah sikap, salah tindakan dalam memimpin, dan oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya bersama Wakil Gubernur Bali menegaskan kembali siap ngayah secara total, lascarya, niskala sekala untuk memimpin pembangunan Bali sampai tuntas, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan fokus, tulus, dan lurus dalam kondisi apapun juga. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh semeton Krama Bali dan adik-adik generasi muda yang saya banggakan agar berpartisipasi aktif, solid bergerak dengan meneladani ajaran Bung Karno, yakni bergotong royong, pembantingan tulang bersama, memeras keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, guna mewujudkan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana memasuki Bali era baru. Astungkara, ide betara susunan guru-guru suci dan ide betara dalam Raja-Raja Bali
Leluhur Bali senantiasa swece melindungi, menuntun, dan melimpahkan wara nugerahnya kepada kita sekalian. Semeton Krama Bali yang saya hormati, demikian laporan ini saya sampaikan, yang tadi secara lengkap sudah ditayangkan melalui video 3 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2021. Matur suksema, salam perjuangan kita belum selesai. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Merdeka!